bisa kasih garansi IMEI lifetime seumur hidup. Kalian cek-cek nih kalau misalkan ada yang layarnya agak kekuning-kuningan, yang putih bening jernih. Nah itu kalian patut ya waspada aja sih gitu. Oke, ya. Tajam bener gambarnya. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini, sesuai judul ya, gue mau unboxing satu buah paket dari B-Store. Jadi tadi gue habis iseng-iseng, gue mau nyari bahan buat YouTube, jalan-jalan ke B-Store kali-kali ya nemu inspirasi handphone apa yang mau beli di sana. Akhirnya gue tadi datang ke B-Store yang ada di Condet ya, di Jakarta Timur ya. Kebetulan kan ya daerah-daerah sini juga rumah gue. Nah, di sana gue langsung masuk ke dalam, udah pasti ya. Jadi di sana gue banyak banget berbagai pilihan-pilihan gitu, pilihan-pilihan handphone. Ada yang merek yang dari Jepang itu, Sony, Fujitsu, Sharp, ada juga dari Google Pixel, ada juga iPhone, dan beberapa merek-merek handphone terbaru lainnya, yang handphone baru ya. Yang segel resmi Indonesia pokoknya. Itu juga di B-Store ada jual. Nah, dan gue jatuh hati kepada pilihan gue di ini. Jadi gue jatuh hati ke Google Pixel 4 XL. Jadi ini gue beli harganya 3 juta, jatuh. 3.190.000. Nah, di sana gue disuguhkan dua pilihan, ada warna hitam sama warna putih. Itu yang yang istilahnya ya, yang nggak ada kendala gitu, yang bener-bener nggak ada kendala sama sekali. Biasanya kan ada tuh Google Pixel yang kayak ada shadow-nya, ada tompelnya, karena kan layarnya udah AMOLED. Ya biasalah handphone X Inter gitu, kayak seperti iPhone gitu. Nah di situ juga gue dikasih pilihan lagi nih. Jadi ada dua handphone Google Pixel 4 XL. Yang satu layarnya warm, agak kekuning-kuningan, yang satu lagi layarnya putih bening. Gue bingung dong. Gue tanya sama mbak-mbaknya di sana, "Mbak, kok ini beda warna ya ketika kita bukan dark mode ya?" Jadi yang white mode gitu, bukan yang dark mode. Ketika gue sodorin ke mbak-mbaknya, "Mbak, kok nih?" Ya namanya, kata mbak-mbaknya, ya namanya handphone second mas, pasti ada yang putih, ada yang kekuning-kuningan. Ya balik lagi ke masnya, katanya begitu. Dikira gue nggak ngerti kali ya. Ya udah, setelah gue nggak usah pikir panjang, ya udah gue ambil yang agak warm. Kenapa gue ambil yang agak warm atau kekuning-kuningan? Karena kita tahu ya, mungkin kalian juga udah pada tahu lah ya, kalau misalkan handphone X Inter kan layarnya kan itu sering banget ada masalah ya, sering diganti. Jadi mungkin dari luar sana entah layarnya pecah lah atau LCD-nya ada shadow, tompel, diganti ke yang baru. Dan otomatis kalau misalkan dia sudah replace ya, kalau misalkan dia sudah replace ke yang baru, itu warnanya pasti bakalan LCD-nya yang nggak orisinal, itu warnanya putih. Itu gue tahu karena gue pernah lagi tuh punya pengalaman ketika gue beli iPhone gue disuguhkan layar yang putih jernih, yang agak biru-biru ke biru-biruan deh, pokoknya putihnya jernih, sama yang warm. Karena kan kita tahu handphone Apple yang LCD-nya orisinal asli itu kan pasti yang agak kekuning-kuningan gitu untuk layar, agak ke warm-warman. Makanya di Pixel ini gue pilih yang agak ke warm-warman. Itu sedikit cerita aja sih ke kalian. Jadi kalau kalian datang langsung ke B-Store, kalian disuguhkan beberapa handphone, biasanya gitu. Ketika kalian datang ke B-Store-nya atau ke store manapun, kalian disuguhkan, misalkan kalian mau nyari iPhone 11, misalkan ada dikasih saudara nih, ada beberapa iPhone nih, ada yang warna A, B, C. Nah, kalian cek-cek nih, kalau misalkan ada yang layarnya agak kekuning-kuningan, yang putih bening jernih. Nah itu kalian patut ya waspada aja sih gitu. Karena gue sempat pernah beli juga di B-Store waktu gue beli Sony Xperia One ya. Tapi itu secara online, padahal rumah gue deket sama B-Store. Gue pengen nyoba-nyoba waktu online itu, ya bagus sih, after sales-nya bagus. Karena B-Store bisa kasih garansi IMEI lifetime seumur hidup. Asalkan
bukan asalkan sih ya, jadi ya garansi lifetime seumur hidup. Tapi kalau misalkan garansi mesin, itu kan pasti ada stiker logonya tuh, stiker yang nggak boleh dilepas tuh. Nah itu jangan sampai kelepas selama 7 hari biasanya. Kalau udah lewat 7 hari, kalian lepas nggak apa-apa, karena garansi mesinnya pun akan hilang sendiri otomatis. Diganti sama garansi email yang lifetime. Oke, mungkin itu aja perkenalan di awal video. Jadi ya mungkin kepanjangan juga. Sekarang kita rasain aja experience kita unboxing Google Pixel 4 XL. Langsung aja pakai kamera yang di atas. Oke, jadi ini adalah unit Google Pixel 4 XL. Gue nggak ada endorse sama sekali sama si B-Store. Jadi gue pengen ngerasain aja gitu experience ya beli handphone langsung di store-nya B-Store kayak gimana sih, kan biasanya kan online aja tuh. Jadi ya udah, ini adalah Google Pixel 4 XL. Ini by the way dusnya juga ini OEM ya. Jadi bukan yang dus asli dari Google-nya, enggak. Ini OEM ya, dapat yang OEM kayak gini, tapi di stikerin sama si B-Store ya. Ini stiker dari B-Store ya yang menandakan ada emailnya lah, intinya gitu. Nah gue anehnya gini, ketika ini kan handphonenya Google Pixel 4 XL kan warnanya hitam. Ketika kita buka, jreng, dan ini langsung unit handphonenya. Warnanya apa? Tadi dulu, kita sampingin dulu. Oke, jadi ini ya kalau dus-dus OEM ya udah isinya yang penting ada chargerannya itu udah apa ya? Udah nikmat dah rasanya daripada handphone zaman sekarang yang nggak ada chargerannya kan. Mendingan ini dong. Jadi kita dikasih chargernya dari merek Samsung. Ini charger KW biasa ya, biasa 5 volt 2 ampere, tapi kita dikasih USB Type-C-nya lumayan sih ini. Oke. Ya, itu aja sih paling dalamannya. Yang sebelah sini ini kosong, nggak ada apa-apaan. Terus yang ini juga kemungkinan nggak ada isinya, kosong. Udah, kita lupakan saja untuk dusnya ini. Yang penting kita langsung ke intinya. Ini gue sampingin dulu. Oke, kita ke intinya. Jadi warnanya itu adalah warna putih. Jadi bukan warna hitam ya, warnanya warna putih. Nah, seperti yang tadi gue jelasin, gue ceritain ke kalian. Jadi ya ada yang warna hitam, tapi layarnya putih bening gitu, putih kebiru-biruan. Makanya gue nggak jadi ngambil yang warna hitam, jadinya gue yang warna putih. Nah, dan unitnya ini gue terima itu dalam keadaan mulus. Tuh, paling sih yang nggak mulus-mulus banget sih, tapi dia kategorinya ya 95% lah ya. Masih ada sisi-sisi pinggir-pinggiran gini yang agak bekas-bekas apa ya, debu-debu partikel gitu, kayak ada lem-lem dikit yang nempel gitu. Tapi nggak banyak sih. Itu sih paling. Sama di bagian speakernya ini dia ada debu-debu dikit-dikit gitu. Di bagian kelihatan nggak kalau di kamera? Di bagian ininya nih, dalam speakernya tuh ada debu-debu dikit. Gitu. Ya, inilah handphone second. Kalau warna putih gini kelihatan pixel banget ya kayaknya. Cakep gitu. Nah, dan di sini kita dikasih stiker ya, stiker apa void ya, stiker garansi ya. Jadi, aduh, jadi nggak boleh lepas nih stikernya nih selama 7 hari. Kalau selama 7 hari lepas dan bermasalah handphonenya di hardware-nya, itu kalian nggak bisa klaim. Dan ada juga kayak kapas warna putih nih. Nanti kalau misalkan kecebur air, ini kapasnya berubah, bukan warna putih lagi warnanya, entah warna biru atau warna merah. Intinya gitu. Ini ikonik banget nih, G, Google Pixel. Tadinya gue pengen ambil yang Google Pixel 5, harganya 4.900.000-an gitu. Harganya masih lumayan tinggi. Tapi, kalau gue lihat secara spesifikasinya, ya elah, masih jauh banget sama yang Google Pixel 4 XL ini. Kenapa yang Google Pixel 5 di downgrade ya? Tapi kameranya sih katanya lebih bagus di Google Pixel 5. Ini gue hidupin dulu aja. Tuh, Google. Kalau kalian lihat, layarnya memang agak warm gitu, tapi nggak ada shadow sama sekali tuh. Bersih dari shadow. Ya. Oke, dia di bagian bawahnya bezelnya udah lumayan tipis, tapi di bagian atasnya tebel banget. Tapi karena banyak sensor sama kameranya sih di bagian atas ini. Gitu. Ya udah, ini gue setup aja dulu. Nanti gue unjukin ke kalian kalau sudah gue setup, sama paling gue unjukin. Ini mesin getar enak loh ketika gambarnya nih. Kelihatan gak sih? Kan ada gambar nih. Jatuh turun membel gitu tuh. Twing, ini getar, handphonenya getar enak banget. Haptic feedback-nya tuh enak. Kayak haptic feedback iPhone gitu. Tuh. Teng ya. Getarannya tuh enak gitu. Udah berasa getar gitu.
Tapi kalau misalkan nggak ada masalah, nggak ada kendala nih, bisa gue pakai sampai jadi daily driver gue kayaknya nih. Oke, jadi ini udah gue setup sedemikian rupa. Jadi ini udah gue setup dan udah gue ganti wallpapernya, wallpaper yang asli Google Pixel awal-awal itu loh. Nih, kayak gini, yang ada pantainya, dan wallpaper ini live loh, no, pantainya bergerak Moira namanya kan. Norak banget gue ya, gue karena baru pertama kali nih megang Google Pixel kayak gini nih. Yang gue rasain experience awal-awal ketika gue setup kayak gini, ini gue rasain ya UI-nya tuh stok Android banget, asli enteng banget, walaupun RAM-nya ini cuma 6GB aja, tapi dia enteng banget cuy. Asli ini enteng banget. Dan ya di sini udah mulai agak anget-anget handphonenya. Karena tadi proses ngedownload sistem ya. Jadi ngedownload aplikasi biasa lah, kalau handphone yang baru di reset ulang kan pasti dia ngedownload ulang aplikasinya. Oke, sekarang gue mau ngecek ini ya, Android itu udah Android berapa nih? Mana sih, biasanya gue nggak begitu paham nih Pixel ya, karena gue baru pertama kali nih megang Pixel seperti ini. Mana nih versi Androidnya, versi Android, waduh mana nih, ntar versi Androidnya versi Android 12 masih ya, tuh masih versi Android 12 ya, kayak tipikal handphone zaman sekarang. Tapi ini masih kebagian sampai 2 kali update lagi ya, jadi kan ini 12, 13, 14 masih kebagian nanti, oke. Jadi masih update Android 14 masih kebagian. Gue mau cek dulu nih ada updatean apa nggak nih. Kayaknya gue lihat di sebagian reviewer gitu udah ada yang update, baru aja update ke Android 13. Mana sih cara ngupdate-nya ya? Ntar ya, gue lagi cek nih update sistem. Nah, 363 MB. Nah, ini apa nih? Kayaknya kayak bukan Android besar deh ini. Tuh. Mendownload dan menginstal update. Nah, nanti gue kasih tau ke kalian update-nya apa ya. Jadi ya udah, ini Google Pixel 4 XL. Untuk di genggaman gue, experience-nya ini lumayan enak sih, lumayan compact, tapi nggak compact banget gitu. Kalau handphone zaman sekarang kan udah 6,5 in, 6,7 in, ini hanya 6,3 in. Dan ya enak. Tadi gue juga udah tes face unlock ya. Ini gue masukin face unlock tuh, langsung kebuka. Cepet juga face unlocknya. Misalkan nih gue buka, tuh udah gue buka langsung. Cepat juga untuk face unlock, tapi di sini nggak ada sidik jarinya. Kalau Google Pixel 5, sidik jarinya masih di sini, tengah-tengah sini nih, kayak handphone jadul. Makanya gue lebih suka Google Pixel 4 XL nih. Prosesornya juga mumpuni, 855 Snapdragon. Coba gue cek lagi apa namanya, ngetes kamera dikit-dikit. Seperti biasa, objek gue si Unyil. Nih. Oke, nih ya. Tajam bener gambarnya. Sip. Sama selfie dikit-dikit lah. Mana ini dia. Wah, terang banget ya belakangnya. Ada inian, ada apa namanya, lighting. Piring dikit. Ya, masih di ruangan ini ya, ruangan gelap-gelapan. Jadi ya udah, ini Google 4 XL. Kalau misalkan nggak ada kendala, nanti ini kayaknya gue pakai jadi daily driver gue. Tapi enteng banget cuy, enak banget tuh. Refresh rate-nya nggak 120 Hz, cuma 90 Hz. Tapi enak banget, enteng tuh. Ya kan? Enteng banget. Ya udah, compact, kameranya konon katanya bagus untuk hasilnya, perekaman videonya juga stabil, ada OIS-nya. Ya udah, coba nanti gue review buat kalian semuanya. Ya udah, segini dulu aja video yang bisa gue sharing ke kalian. Jalan-jalan ke Bistore, beli Google Pixel 4 XL ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye bye.